Bismillahirrahmanirrahim. Sabar adalah sikap atau perilaku kita dalam menghadapi segala urusan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sabar yang harus kita lakukan yaitu ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun terasa berat. Tidak hanya sabar untuk menjalankan perintahnya, untuk mentaati perintahnya, tetapi kita juga harus sabar dalam meninggalkan larangannya, dalam meninggalkan kemaksiatannya. Dan yang terakhir, paling sulit, yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang telah Allah berikan. Jadi, memiliki sikap sabar itu tidak mudah. Kita harus berperilaku sabar. Itu harus ditanamkan dalam diri kita dari sejak lahir. Begitu pula dengan bimbingan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat saya yang bertema sabar. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Intan dengan NPM 61221590 dari kelas 1 EC01, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat suci tersebut, kita akan belajar akan kesabaran dalam segala hal. Dari setiap mukmin tentunya harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat. Berbagai hal yang menghalangi dan menjadi rintangan setiap mukmin tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain sabar dalam menjalankan perintah Allah, kita juga harus sabar dalam meninggalkan larangannya. Terkadang setiap manusia bisa sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Contoh seperti hati kita yang selalu mengeluh akan perubahan dalam menjalankan larangannya. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan atau diaplikasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sabar yang paling dimaklumi oleh kita sebagai manusia ialah sabar dalam menghadapi musibah. Musibah yang pernah kita dapatkan atau musibah yang pernah semua orang dapatkan, musibah yang ada dalam mata kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam teman kita, kita harus sabar dalam menghadapinya. Entah itu musibah bencana yang Allah kasih, bencana ya musibah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk materi, kesehatan, fisik, mental, kita harus sabar dalam menghadapinya. Ketika sedang mengalami musibah, setiap muslim harus bersabar dan juga berikhtiar dengan kemampuannya untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Jadi kita tuh ketika mendapatkan musibah tidak hanya untuk bersabar dan juga berikhtiar, tapi kita harus berdoa dan sholat kepada Allah agar Allah membukakan pintu pikiran kita untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Allah juga membukakan pintu selebar-lebarnya agar masalah kita bisa terselesaikan dengan cepat. Namun, tidak hanya bersabar, berikhtiar, sholat, dan berdoa saja. Kita juga harus memiliki rasa, harus selalu ikhlas dalam menerima semua cobaan yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi dengan sabar.
Karena Allah tidak akan membebani hambanya di batas kemampuan kita sebagai umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha." Sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, Rasulullah saja berkata bahwa memiliki sikap sabar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia yang luas, dunia yang kaya, dunia yang kita saja tidak bisa menggapainya, tapi sikap sabar bisa menggapainya. Keseluruhan isi dunia. Bayangkan saja, begitu mulianya sikap sabar dalam Islam. Begitu pentingnya kita sebagai umat manusia dan sebagai orang yang beriman, orang mukmin, memiliki sikap atau perilaku sabar dalam menghadapi cobaan apapun. Allah saja memerintah kita untuk bersabar dan sabar itu menjadikan penolong untuk kita, karena Allah selalu bersama kita. Rasulullah SAW juga berkata seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Sabar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan saja, begitu pentingnya kita memiliki sikap dan perilaku sabar dalam kehidupan kita dalam Islam. Jadi, apapun yang menghampiri kita, apapun yang menjadi cobaan untuk kita, berat atau tidak, kita harus tetap bersabar. Orang mencela kita, kita harus tetap bersabar. Tidak boleh kita harus menghina balik, mencela balik. Allah tidak menganjurkan untuk seperti itu, tapi Allah selalu menganjurkan kita untuk selalu bersabar dalam segala hal. Jadi kita harus memiliki perilaku yang sabar, memiliki hati yang luas untuk menerimanya. Begitulah sikap sabar. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhirat. Sekian ceramah singkat saya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengerti lagi arti sabar dan bisa mengimplementasikan sabar itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.